Omset saya waktu pertama kali Covid masuk ke Indonesia itu langsung drop 70%. Saya tidak ingin berada di situasi yang seperti ini, kan seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau mau melarikan diri, saya harus melarikan diri kemana? Jadi Brother Johan ini praktisi meditasi juga sama kayak saya. Bedanya adalah saya arsitek, beliau pengusaha sukses dengan banyak perusahaan. Nanti kita dengar berkenaan dengan tema ini ya, tentunya sebagai pengusaha banyak sekali masalah yang dihadapi gitu ya. Nah, apakah beliau memutuskan untuk menghadapinya atau lari? Nanti kita bahas gitu ya. Bro Johan gitu ya, kalau boleh jujur nih ya, selama menghadapi permasalahan yang berturut-turut gitu, apakah sempat terlintas gitu ya, pengen sebenarnya itu ya lari aja gitu sebenarnya dari permasalahan, selintas aja gitu, karena banyak banget gitu ya. Mungkin bisa di-share. Saya sebagai seorang pengusaha, tentunya di saat-saat seperti ini, itu memang banyak sekali masalahnya. Nah, kita bisa mulai runut dari tahun kemarin, itu omset saya waktu pertama kali Covid masuk ke Indonesia itu langsung drop 70%. Jadi itu bukan 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 main. suatu angka yang sedikit. Jadi bisnis saya tinggal 30% kan itu kan. Oke. Nah, Ya. nah, permasalahan ini juga datang sepertinya nggak berujung gitu ya, nggak berujung. Karena tiba-tiba dari pekerjaan yang biasa, yang biasanya kita sudah stabil gitu, tiba-tiba harus berada di seperti kayak di ujung tombak, di ujung tanduk, nah seperti itu. Nah, karena tentunya kalau drop 20% nggak apa-apa, gitu kan. Drop 30% masih nggak apa-apa, gitu. 50% deg-degan, ya kan. Tapi kalau 70% itu deg-degan sekali. Oke, Nah, oke. ya kan? Ya, ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi tentunya kalau kita mau bilang ada nggak keinginan untuk melarikan diri, ya sebenarnya ya bukan melarikan diri ya, tapi lebih cenderung saya tidak ingin berada di situasi yang seperti ini, kan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau mau melarikan diri, saya harus melarikan diri kemana? Karena Terjebak ini juga ya. semua yang usaha saya, rumah saya, saudara saya, teman saya, semua pekerja saya, semuanya di sini. Kita Oke. mengalami sama-sama. Jadi ada tanggung jawab yang masih mengikat, jadi nggak bisa melarikan diri ya. Kalau melarikan diri, Ya, wah masalah besar nanti tambah. masalah besar. Nah, Oke. masalah masalah besarnya itu kalau umpamanya saya melarikan diri bukan masalah besar di saya gitu kan, tapi masalah besar di teman-teman yang lain gitu. Oke, oke. Iya, jadi terus gimana nih Bro Yan ya? Setelah itu apa yang diputuskan oleh Bro Yan? Kebetulan kita kan sekarang praktek meditasi, praktek mindfulness ya. Tentunya pada saat itu terjadi ya, kita apa yang mesti kita lakukan ya? Kita kan jujur aja mau praktek meditasi sampai sedalam apapun, dia galau ya, 70% Ya, gitu ya, bukan main gitu ya kalau ada di iklan. ya. Oke. Kalau mau ditanya galau apa enggak galau ya saat itu ya sebagai manusia biasa kan itu kan. Di saat adanya suatu kondisi yang tidak menentu dan datangnya seperti tiba-tiba. Waktu dulu kita mikirnya nggak bakalan sampai ke Indonesia lah kan gitu. Tapi ternyata pada bulan 3
COVID mulai masuk di Indonesia tahun kemarin, dan kemudian beberapa bulan kemudian langsung memburuk gitu. Dan semua itu setelah itu mulai ada zaman dulu ada namanya PSBB dan lain-lain. Dan itu membuat semuanya dalam kondisi panik, semua usaha panik, dan kemudian banyak yang tutup, tiba-tiba tutup, dan kemudian itu otomatis membuat kita semua yang di dalam situasi pekerjaan kita itu juga mengalami banyak kendala ya. Jadi istilahnya bagaimana nggak gelisah, itu kan perputaran uang atau dana kita itu di sana juga tersendat-sendat. Jadi yang biasanya ada piutang, kita tagih, ternyata orangnya tutup. Dan kemudian kalau ditanya bukanya kapan, belum tahu, dan seperti itu. Dan hal-hal seperti ini sangat berkaitan dengan cash flow-nya kita. Nah, tentunya di situasi yang seperti ini, kita masih dalam bulan pertama mulai drop itu kita masih oke lah, tidak masalah. Jadi istilahnya keuangan kita masih oke. Di bulan kedua juga masih oke. Dan masuk di bulan ketiga itu mulai ada perasaan yang mulai muncul ya, karena kok sepertinya kok nggak pernah ada selesainya gitu. Dan di bulan apa itu? Kira-kira bulan Agustus itu sangat parah sekali waktu itu. Itu saya rasa juga dirasakan oleh teman-teman yang lain yang sama-sama pengusaha, dan di mana semuanya itu benar-benar seakan-akan nggak ada lagi arahnya mau kemana gitu, nggak ada lagi solusinya. Nah, tapi di situasi yang demikian kita tentunya jangan malah kabur gitu, jangan malah kabur, karena ketika kita ini kabur, pertama-tama masalah itu tidak akan selesai. Nah, terus kemudian kedua, ketika kita kabur, kita juga merasa gelisah. Gelisah karena seakan-akan ada sesuatu yang harus diselesaikan, tapi kita ini seolah-olah tidak mau melihat masalah itu. Nah, hal ini yang saya hindari malahan. Gitu. Jadi, waktu adanya permasalahan yang ada dimulai dari tahun kemarin, kemudian saya memutuskan untuk tetap bersama dengan kawan-kawan yang ada di perusahaan saya. Jadi kita malah saya melihat dengan adanya situasi tersebut, kita bisa banyak sekali melakukan efisiensi, tapi tentunya tidak dengan adanya seperti yang teman-teman lain lakukan. Kadang ada yang melakukan pemangkasan salary dari pekerjanya. Kalau kita tidak, kita lebih cenderung untuk meminimalisir biaya-biaya yang sekiranya dianggap dulu wajar, kita sekarang anggap oh itu mewah dan kita pangkas. Nah seperti itu. Jadi kita tetap berada di situasi itu, apapun yang terjadi kita lakukan sama-sama. Seperti itu. Nah, itu bagaimana meditasi itu membantu supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat ya. Kadang itu kita juga benar nggak bisa lari, nggak bisa terus kemudian harus hadapi. Tapi pada saat menghadapi gitu kita juga kesel sendiri gitu ya biasanya ya. Kita juga merasa stres gitu ya. Kalau nggak kabur berarti opsi lainnya apa? Jadi ya bertarung gitu. Bertarung dengan kondisi gitu. Nah, kemarin itu apa yang terjadi gitu kan? Contohnya ternyata tidak buru-buru memotong gaji. Itu kan berarti kita tidak terburu-buru untuk membuat satu keputusan yang ya juga bertarung dengan kondisi ya sebenarnya ya. Terus kemudian mungkin ada keputusan bijak gitu ya untuk kemudian melakukan efisiensi. Nah, meditasi itu membantunya di mana ya, Bro Yohan ya, supaya kita tuh bisa mempunyai pandangan yang jernih gitu seperti tadi ya. Gitu. Meskipun ya kalau bisa dibilang ya
ya galau gitu. Barangkali mungkin tidur juga jadi nggak nyenyak ya, mikirin permasalahan dan sebagainya gitu. Belum Ya, lagi ya, mungkin punya tanggung jawab yang lain gitu ya, hmm, keluarga dan ya, sebagainya. ya. Ya, memang permasalahan yang kemarin itu memang berat sekali ya. Kalau kita lihat itu ibaratnya lebih berat dari krisis moneter yang pernah Ya. saya juga pernah alami dulu kan. Nah, tapi yang ini lebih sedikit spesial karena itu datangnya tiba-tiba, serentak, dan karena saya ada beberapa perusahaan, ya, jadi istilahnya ada beberapa bergerak di beberapa eh, beberapa bidang gitu ya. Jadi masalahnya itu jadi satu dengan yang lainnya tuh jadi tambah kompleks gitu kan. Nah, bagaimana kita Ya, mengurai kekompleksannya? nah, ya jadi Gitu. kompleks ya kan. Nah, pertama-tama ini sebenarnya yang terjadi pada diri kita sebenarnya. Ketika ada sesuatu hal yang dirasa kita itu adalah suatu hal yang tidak enak, ya, atau tidak nyaman, ya kan? Biasanya kita ini cenderung untuk menolak. Nah, jadi kita ada suatu kecenderungan seperti itu, ya. Dan kita sebagai praktisi meditasi itu sebenarnya juga melihat hal ini sebenarnya juga timbul di saat kita melakukan latihan meditasi duduk, di mana di situ ada banyak sekali penolakan, gitu kan. Ya. Nah, jadi ketika kita melihat bagaimana hal ini semua bekerja, kita sebaiknya tidak melihat hal yang demikian ini. Yang kita lihat ini jangan hanya melihat bunga-bunganya saja. Nah, seperti itu. Nah, bunga-bunga yang saya maksudkan di sini adalah contohnya, oh, perusahaan saya seperti ini kondisinya, ya kan? Dan saya merasakan saya tidak suka karena itu. Dan kemudian ada di usaha saya yang lain, ada juga masalah yang lain. Dan di mana kondisi itu membuat saya, oh, saya juga tidak suka dengan kondisi itu. Ya kan? Dan di tempat yang lain, usaha saya yang lain, itu juga mengalami kendala tertentu. Yang di mana saya juga tidak suka dengan kondisi itu. Dan juga ada beberapa hal yang lain. Jadi ada masalah mengenai personal dari karyawan, terus kemudian ada masalah dari supplier, ada masalah dari customer, ada komplain dan lain-lain, dan itu tuh menimbulkan sepertinya banyak hal seperti itu. Oke. Ya kan? Nah, jadi kita sebaiknya dengan adanya kita melatih diri dengan meditasi, kita sebaiknya sadar mengenai satu hal, bahwa segala sesuatunya ini kita jangan terlalu banyak melihat bahwa oh, aku akan menyelesaikan masalah ini, aku akan menyelesaikan masalah itu, aku menyelesaikan masalah itu dan lain-lain. Nah, ketika kita berurusan dengan oh, aku tidak suka yang ini, tidak suka yang itu, tidak suka yang sana, tidak suka yang lain-lain, maka waktu kita tentunya akan habis hanya untuk mutus satu kan gitu. Waktu Ya. kita akan habis kan itu kan. Nah, tentunya kita harus paham dan kembali menilik diri kita sendiri saat kita ini berlatih meditasi. Bahwa ternyata ketika saya duduk, kaki saya merasa kesemutan, ataupun ada nyamuk,
ataupun ada rasa dingin, ataupun ada yang lain, semuanya itu ternyata kondisinya itu adalah sama dengan yang saya alami di pekerjaan. Kondisi apa yang sama? Yaitu adalah kondisi sama-sama menolak. Rasanya juga sama ya? Jengkelnya sama. Rasanya sebenarnya sama. Oke. Sepertinya banyak hal, yang satunya ini tentang kerjaan, yang satunya tentang kakiku sakit, dan nyamuk nyebelin, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi intinya itu adalah satu, adalah rasa untuk menolak itu sendiri. Nah, sebaiknya kita yang sudah berlatih meditasi mampu untuk melihat hal ini. Karena sebenarnya problemnya itu adalah di rasa menolak itu sendiri. Nah, ini adalah reaksi kita, di mana kita ketika menemukan segala sesuatu yang tidak nyaman, otomatis penolakan itu ada. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita harus lihat baik-baik. Oke, nah setelah kita tahu adanya penolakan itu, berarti cukup efisien ya. Dengan latihan meditasi aja udah tahu intisarinya semua permasalahannya apa, jadi penolakan gitu. Ya, Nah, betul. tadi Bro Yon bilang bahwa memangkas biaya dan sebagainya sebagai bentuk efisiensi dan sebagainya. Nah, apakah pada akhirnya ketika kita bisa mengenali penolakan itu, terus kemudian kita bisa membuat keputusan yang efisien juga gitu? Karena Oke. kan pada kenyataannya perusahaannya banyak ya. Gitu. Ya, Nah, mana itu? tentunya seperti ini ya. Dalam artian kita harus bedakan dulu. Di mana kita ini kerja. Kita ini kan punya intelektual apa? Oke. Kepandaian, gitu kan? Kepandaian yang sebagai manusia kita punya kan, gitu kan? Ini satu, dan ini harus dibedakan dengan satunya lagi, yaitu dinamakan dengan rasa keakuan. Oke. Ini beda, sebenarnya ini beda, gitu kan? Nah, tapi banyak orang yang merasa ini satu, mencampur aduk jadi satu gitu. Tapi padahal sebenarnya kalau kita memilih dengan baik-baik seksama dengan diri kita, di dalam diri kita, ini sebenarnya itu satu dengan yang satunya ininya sebenarnya itu bahkan bisa dibilang ini berbeda. Nah itu. Nah berbedanya seperti ini. Kita punya suatu intelektual untuk kita berpikir, untuk kita menyelesaikan masalah, untuk kita menyelamatkan diri dan lain-lain. Nah ini adalah kinerja intelektual. Dan satu hal lagi, kita mempunyai apa yang dinamakan rasa keakuan atau ego. Nah, hal ini sebenarnya keakuan atau rasa ego ini adalah timbul karena keinginan yang sebenarnya sangat berbeda dengan ini, intelektual. Ya, jadi kita ini harus bisa memilah dulu. Ketika ini tidak dipilah, dijadikan satu seperti itu, maka kinerja intelektual kita ini akan menjadi banyak biasnya. Karena Terjadi egonya. banyak bias. Betul. Karena ingat, ketika kinerja intelektualnya itu bekerja, dasarnya itu ketika kita dicampur ya, itu tercampur, itu dasarnya itu adalah keinginan atau ego dari diri kita sendiri. Nah, di sana hati-hati sekali ketika dua hal ini tidak dipisahkan, maka yang terjadi di sana kita ini hanya meladeni banyak-banyak keinginannya kita sendiri. Penolakan tadi. Dan nah, penolakan tadi harus cepat-cepat. Nah, yang problemnya itu harus cepat-cepatnya ini. Ada suatu sense atau rasa terburu-buru untuk segera keluar dari kondisi tersebut. Nah, ini yang akan menjadi masalah tentunya.
Ya, itu yang dimaksud kabur. Karena Ya. ketika iya, Itu yang dimaksud kabur, karena nggak tahan gitu loh. Bukan kabur dari perusahaan, bukan gitu ya. Tapi seolah-olah pengen ya tidak mau di situasi ini gitu ya. iya. Seperti itu. Dan ini yang memperburuk atau memperkeruh dari pandangan kita, sehingga pandangan kita ini nggak bisa jernih gitu. Nah, kalau gitu berarti bisa saja ya ketika kita berusaha menyelesaikan sesuatu, intelektual kita itu didasari oleh sesuatu yang sebenarnya kita pengen kabur tadi itu. Jadi segala macam keputusan yang lahir dari intelektual kita akhirnya malah berdampak negatif dengan lingkungan sekitar kita gitu, karena didasari atas ketakutan kita gitu ya, didasari atas penolakan kita, sehingga akhirnya juga hasilnya membuat yang lain juga nggak nyaman gitu mungkin ya gitu. Ya, betul. Oke, yang mengenai yang tadi itu, jadi istilahnya karena kita ini kadang-kadang tidak sadar bahwa ini adalah intelektual dan ini adalah akunya sendiri, kadang akunya sendiri ini memperkeruh karena si akunya ini membuat banyak persepsi di diri kita. Sehingga intelektual kita ini dasarnya itu adalah merespon dari persepsi si aku ini. Nah, ini yang akan membuat tambah ruwet. Ya karena jadinya melindungi diri sendiri merugikan yang lain gitu ujung-ujungnya. Jadi ini si aku ini akan membuat ada banyak persepsi di diri kita, sehingga intelektual ini adalah untuk mengantisipasi itu. Dan bukan untuk mengantisipasi sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, ini. Kita nggak lagi Jadi, objek, bukan objektif ya, dalam artian kita nggak melihat lagi apa adanya, tapi kita selalu memakai semuanya apa-apa subjektif terus gitu. Yes, betul. Seperti itu. Oke, ya. Jadi kita belajar ya, kalau misalnya kita campur adukan keduanya, akhirnya keputusan kita itu ya kalau bisa saya aman dulu, yang lain rugi nggak apa-apa gitu ya. Jadi pokoknya keputusannya apa-apa ya saya dulu gitu, saya yang paling penting gitu kan. Karena kita merasa nggak suka di kondisi ini ya. Tapi kalau kita coba pisahin gitu ya, intelektual sendiri, mungkin kita bisa melihat dari kacamata yang lebih jauh ya, gitu ya, lebih luas gitu. Sehingga kita nggak membuat keputusan yang didorong dengan rasa takut, nggak membuat keputusan yang didorong atas rasa penolakan, tapi membuat keputusan yang jernih yang memang diperlukan pada kondisi saat itu gitu ya. Tapi ini sebenarnya kan tricky ya, Bro ya. Kadang kalau kita dengar penjelasan orang lain itu kesannya itu memang ya memang dibutuhkan seperti itu ya. Tapi di saat yang sama gitu ya, orang-orang ini masih punya, atau saya sendiri saya lihat gitu ya, masih punya ada ketakutan gitu di sana, gitu ya. Masih ada ingin selamanya sendiri. Jadi keputusan diambil itu ya masih ada urusan menguntungkan diri sendiri gitu ya. Meskipun kita nggak tahu apakah itu pastinya nanti menguntungkan, kita nggak pernah akan tahu gitu ya. Tapi yang kita selalu membuat keputusan yang ya sengaja melindungi diri kita sendiri. Apakah so far itu oke gitu ya, Bro ya, to some extent gitu ya? Atau memang kita ya kalau bisa totally kita apa adanya gitu, tanpa perlu harus membuat subjektif diri kita sendiri. Kan tentunya banyak orang yang ngomong, loh ya nggak apa-apa kan melindungi diriku sendiri gitu ya. Namanya aja aku manusia atau apa gitulah gitu. Gimana, Ryan? Melindungi diri sendiri itu sebenarnya nggak salah. Karena kalau pamannya diri kita terancam, kita tentunya harus mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Ini penting. Karena ketika diri kita ini berada di dalam suatu kondisi takut, sebenarnya intelektual kita nggak bisa bekerja. Akan stuck. Dia akan berusaha menemukan solusi untuk mengantisipasi rasa takut itu, sehingga kita merasa punya kendali atas kendali atas situasi, dan kemudian karena kita merasa punya kendali atas situasi tersebut, kemudian pikiran kita ini bisa bekerja lagi. Nah, ini salah satu
salah satu yang terjadi pada diri Oke. saya, dan istilahnya saya yakin itu juga terjadi pada di teman-teman yang lain kan, itu kan sebenarnya kan ini yang sebenarnya terjadi. Tetapi kita harus melihat ketika kita hanya berpikir diri kita, diri kita, diri kita, diri kita, diri kita, diri kita terus, yang terjadi di sana si akunya ini cenderung lebih lama lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal. Nah, ketika ada si aku yang cenderung lebih tebal, problemnya si akunya itu mudah sekali untuk terluka, mudah sekali untuk tersinggung, mudah sekali untuk takut. Nah, ini sebenarnya kita harus mulai memahami sebenarnya bahwa sebenarnya dengan adanya aku dulu, aku dulu, aku dulu, aku dulu, itu semakin membuat diri kita menjadi semakin gampang sekali gelisah. Kayak kita lagi numpuk barang, ketinggian, kesenggol dikit, ambrol gitu ya. Bro. Tapi kalau umpamanya apa yang kita lakukan adalah semua adalah demi yang lain, yang istilahnya yang terbaik untuk yang lain, kita lakukan terus lakukan yang terbaik untuk yang lain, demi yang lain, demi yang lain, demi yang lain, demi yang lain. Lama-lama rasa penting yang ada di aku itu semakin lama semakin menipis, 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 menipis. Dan lucunya, di semakin tipisnya si aku, di sana si akunya itu malahan nggak gampang gelisah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang takut. Nah ini. Iya, iya. Karena mungkin longgar gitu ya. Nggak ketumpuan banyak macam hal gitu ya. Jadi dia yang nggak terlalu berkeberatan gitu atas apa yang terjadi gitu ya. Oke. Iya. Nah, oke, berarti kita punya resource yang jelas nih ya untuk permasalahan-permasalahan yang hadir. Nah, Bro Yohan, di masa saat ini gitu ya. Jadi kan benar ya, perekonomian gitu. Tapi saat yang sama kita juga kehilangan, mungkin juga kehilangan sahabat gitu ya, kehilangan keluarga gitu ya karena pandemi ini gitu ya. Tentunya kita juga punya rasa penolakan yang sama. Ya. Kita nggak mau ini terjadi gitu ya, apalagi kalau sahabat baik gitu ya, keluarga yang kita kenal baik. Ya. Nah, saya kira aku juga pernah dengar cerita dari Bro Yohan ya soal adanya kenalan juga yang kena COVID dan sebagainya gitu ya. Gimana ya Bro Yohan kenal gitu dengan orang. Nah, bagaimana sih kita bisa menghadapi ini gitu juga tentunya. Gitu. Karena kalau mau dibilang aku, ya sebenarnya kita tidak sedang mengumpulkan sesuatu ya, meskipun di sana rasanya juga ada kesan bahwa aku juga tidak mau ditinggal orang ini gitu ya. Ya, Nah, betul. tapi kan pada kenyataannya mau nggak mau gitu ya, kan hati kita sedih ya, apalagi kita udah berbuat yang terbaik. Gitu. Ya. Pada saat kondisi ini apa ya Bro yang perlu dilakukan selain kita itu melepaskan aku gitu ya, karena menurutku ini sesuatu yang berbeda karena ini bukan soal greedy gitu ya, ini adalah soal dimana kita kehilangan orang yang benar-benar ya berarti bagi kita. Ya. Jadi memang benar ya, di situasi COVID ini nggak jarang kita ini kehilangan teman atau saudara ataupun keluarga kan itu. Nah, bahkan di saya sendiri, saya
kehilangan orang tua saya, gitu kan, tahun yang lalu. Awal tahun ini. Dan kemudian barusan kira-kira 1 bulan yang lalu, saya juga kehilangan salah satu staf yang paling saya percaya untuk mengelola perusahaan. Nah, staf ini sangat penting karena dia adalah di posisi pemasaran, maka tanpa adanya dia, itu di perusahaan yang saya punya, yang dimana kita sudah drop sekali omsetnya, ditambah dengan kehilangan dari staf yang saya percaya untuk mengelola hal ini. Jadi bisa dibayangkan seberapa problem yang saya alami. Dan kehilangan dari staf ini, itu juga seperti saya ini kehilangan apa ya, kayak pendamping gitu ya. Karena staf saya ini selama lebih dari 15 tahun sudah mendampingi saya. Setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita cari solusi bareng-bareng, setiap hari kita makan bareng, ketawa bareng, ada problem kita beresi sama-sama, dan ini benar-benar dekat sekali. Dan satu hari itu saya ketemu dia minimum ya 8 jam gitu kan. Jadi bisa bayangkan ininya ya, jadi raketnya. Tapi kembali mengenai kehilangan ini, ya memang kalau mau dibilang berat sih ya memang berat gitu. Tapi kita harus bisa melihat baik-baik. Dengan adanya mindfulness atau istilahnya kita berlatih dengan berlatih meditasi, saya ini hampir bisa dibilang pernah mengalami suatu kondisi karena ada kejadian yang seperti itu ada di suatu kondisi di mana saya ini mulai goyah. Nah itu. Nah jadi saya merasa bahwa saat teman istilahnya orang staf saya tadi, staf kepercayaan tadi mengalami sakit, kemudian seakan-akan ada suatu perasaan, kok saya ini kok penolongnya itu kok nggak maksimal, seperti itu. Nah, dan sebelum dia meninggal, terakhir kali kita kontak melalui telepon, dia juga bilang bahwa Pak Yohan tolong saya, tolong saya. Nah itu, ini menjadi berputar-putar di kepala saya. Setelah dia meninggal, seakan-akan saya ini merasa bahwa saya belum melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dan kemudian atas hal ini saya merasa salah, ada suatu penyesalan, ada suatu rasa kekecewaan yang besar gitu kan, yang menimbulkan banyak sekali kalau kita ngomong pikiran-pikiran yang negatif kan gitu kan, dalam artian muncul gitu. Nah, di saat inilah sebenarnya meditasi itu sangat berguna. Karena jika saja saya nggak pernah latihan meditasi sebelumnya, atau berlatih mindfulness sebelumnya, mungkin saya saat ini sudah berada di mental breakdown. Kondisi mental breakdown. Frustasi, mungkin depres. Nah itu. Tapi kembali lagi, hal-hal seperti ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar. Hal yang wajar muncul menurut saya. Ketika kita mengetahui di dalam latihan kita
mindfulness, selalu mindful dengan apa yang terjadi di diri kita, ya kan? Segala sesuatu pikiran ini nih selalu berkaitan erat dengan kondisi apa yang sedang kita alami saat ini. Jadi ketika saat itu saya merasa kehilangan semangat. Nah, tentunya kehilangan semangat ini itu secara otomatis pikiran saya juga tidak akan happy, kan itu kan. Nah, dia akan berusaha untuk menemukan jawaban-jawaban ini, ya kan. Nah, di sana ada diulang-ulang terus mengenai suara yang permintaan tolong dari staf saya. Kemudian ada muncul pikiran yang di sana saya bisa melihat bahwa oh kamu ini ada tidak sungguh-sungguh dan lain-lain dan ini adalah penghakiman yang terjadi dan itu benar-benar terjadi di diri saya. Nah, tentunya kita pertama-tama jika ada situasi seperti ini, kita tentunya juga harus pertama-tama harus mengetahui dengan jelas sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di diri kita. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mulai melihat, oh ada pikiran ini, pikiran itu, pikiran ini, dan pikiran itu, ada judgement ini, judgement ini. Nah, sebaiknya kita pertama kali adalah membuat jeda. Kita memberikan sebuah jeda dulu. Jadi jangan langsung kita samber gitu aja. Kalau kita samber, itu nanti akan membawa kita ke pemikiran-pemikiran yang lebih negatif lagi. Nah, dengan adanya memberikan jeda ini, jadi istilahnya ada pikiran-pikiran muncul, penghakiman muncul dan lain-lain, kita sedikit memberikan jeda bahwa sebenarnya itu kita bisa melihat di jeda itu, pertama, ada pikiran. Kedua, ada sensasi tubuh. Ketiga, ada perasaan. Dan kemudian ini semua, ketika kita tidak bereaksi duluan, kita akan melihat seperti melihat sebuah landscape dari seluruh diri kita. Nah, landscape ini penting sekali untuk kita bisa lihat apa yang terjadi di diri kita. Itu tuh penting sekali untuk bisa kita lihat. Karena apa? Karena sebenarnya jika kita tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di diri kita, sebenarnya saat itu kita berada dalam suatu kebingungan. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan ketika kita melihat itu semua terjadi ya, ada pikiran yang menghakimi tadi soal kamu ini nggak mampu, begini, dan begitu, perasaan dan sensasi tubuh ya, yang tentunya nggak enak, sedih, dan sebagainya. Kalau kita tidak punya kekuatan dalam pelatihan mindfulness kita, gitu ya, melihat dengan jernih, maka segala sesuatunya itu tampak semuanya itu tergabung jadi satu, mix semuanya, dan kita bilang landscape ini sebagai yang kita namakan itu si aku, gitu ya. Betul, si aku, betul. Nah, terus kemudian kita mempertahankan ini erat-erat, padahal kalau kita bisa lihat dengan jelas, sebenarnya yang kita pertahankan dengan erat-erat aku ini juga sebenarnya bisa diurai ya dari sebagai pikiran, sebagai perasaan, dan sensasi tubuh gitu. Sehingga tentu saja ini bisa sangat membantu kita untuk keluar dari cengkraman bahwa kita selalu menganggap kesatuan dari ini semua itu sebagai aku gitu ya. Sehingga kita akhirnya taking everything gitu kayak personal banget gitu. Jadi aku yang bersalah, aku yang begini gini. Padahal kalau kita mau lihat ya, coba yuk jeda diamati dulu gitu ya. Apapun yang terjadi ini, gitu ya. Betul, betul. Jadi ketika ada semuanya itu berlangsung, kita sebaiknya memberikan suatu jeda dulu.
untuk bisa menyadari sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena ketika kita sudah mulai bisa melihat semuanya dengan jelas, di titik itu sebenarnya ada suatu apa yang dinamakan tidak lagi bingung dengan apa yang sedang terjadi. Nah, di ketidakbingungan ini tentunya hasilnya adalah satu hal, yaitu tidak adanya kegelisahan. Nah, Bebas. seperti itu. Ya. Jadinya nanti di kebebasan itu, di rasa tidak ada kegelisahan, kita akhirnya bisa memutuskan sesuatu yang tepat ya. Dia. Misalnya karena ketika kita tidak lagi gelisah, intelektual kita bisa jalan lagi. Oke. Nah, setelah Bro Yohan kenali itu gitu ya, kenali jedanya, intelektualnya kemudian kembali berfungsi dengan seutuhnya. Nah, apa yang lantas dilakukan Bro Yohan ya ketika menemui situasi yang tadi itu ya, kematian mendadak? Ya, tentunya ketika pas pikiran kita sudah biarkan itu semua muncul dan kemudian kita mulai jeda sebentar, kemudian ada mulai melihat dan menyadari sebenarnya apa yang sedang terjadi pada diri kita sendiri. Di saat itu sebenarnya memang nggak mudah, tapi bisa. Ketika kita sudah melihat itu semuanya dengan jernih, tidak ada kegelisahan lagi yang muncul karena kita sudah paham apa yang sedang terjadi, maka reaksi kita itu tuh berubah dari tadi yang tadinya hanya nyamber bereaksi menjadi apa yang dinamakan merespon. Merespon ini tentunya dengan dasar dari apa yang terbaik yang bisa kita pikirkan, yaitu di mana ketika intelektual kita ini mulai bekerja lagi, gitu kan? Ketika saya nggak ada, apa yang saya harus lakukan? Pertama, saya dulu yang harus masuk kerja. Menggantikan gitu ya. Menggantikan itu, ya. Okay. Nah, dan kemudian ada serentetan planning atau rencana yang kita harus jalankan. Nah, itu. Jadi bukan malah saya itu nanti gimana? Saya nggak mau lagi loh. Padahal saya udah enak-enak kayak gini loh. Udah enak-enak kayak gini, saya nggak mau lagi nyemplung loh. Nah, udah dibantuin berapa lama gitu ya. Terus kok orangnya udah nggak ada, terus gimana? Aku juga nggak mau gitu ya, udah urusin gitu lagi gitu ya. Nah, ini terpaksa ya. Langsung turun tangan ini. Bukan terpaksa sih. Turun tangan dulu. Melihat dengan jernih memang butuh turun tangan langsung gitu ya. Ya, betul. Yang kedua apa? Oh, ya. Yang kedua, segera cari tenaga yang bisa membantu. Iya. Ya, jadi seperti itu. Kenapa kok saya ini ngomong mengenai mengenai staf saya? Kenapa saya nggak ngomong mengenai mama saya? Ya, jawabannya sebenarnya gampang. Karena mama saya ya nggak bakalan ada yang bisa menggantikan gitu kan. Kalau ini staf saya, ya saya harus menyelamatkan semua karyawan-karyawan yang bekerja di situ. Saya harus bertindak seperti ini, seperti itu, ya kan? Sehingga agar situasi di perusahaan saya bisa kembali berjalan lebih baik kan gitu kan. Iya. Ya nggak bisa ganti mama ya, lahirnya cuma Iya, nggak bisa. gitu. Mau gimana gitu ya. Tapi mungkin kan setelah itu juga ada tindakan-tindakan tertentu yang Bro Yohan lakukan kan terkait dengan setelah itu kan pasti banyak misalnya rumah yang ditinggalkan atau misalnya adanya berbagai macam hal yang masih ada di rumah yang misalnya punya beliau dan sebagainya kan itu tentunya juga butuh kejernihan dalam menyikapinya itu semua kan untuk mengarrange semua itu. Betul. Jadi itu memang betul. Jadi
ketika saya mulai masuk lagi, entah itu mengenai yang ada di rumah, yang mama saya, dari sisi mama saya, peninggalan dari mama saya, kemudian ataupun itu yang urusan dari perusahaan saya, ya kan? Saya melakukannya itu sebisa mungkin adalah demi kelangsungan semuanya, dan di mana keakuannya itu walaupun masih ada, tapi itu saya kurangi rasa pentingnya, sehingga ketika saya melakukan segala sesuatunya itu adalah demi kebaikan bersama, seperti itu. Jadi semua itu tentunya juga akan mempercepat pemulihan dari semuanya itu. Nah, Ya, saya jadi kepikiran ya, cerita dari teman kita gitu ya, Pak Agus, di mana ada satu restoran gitu ya di daerahnya, di mana ada kasus sebenarnya satu karyawannya gitu melakukan tindakan yang cukup tragis gitu di restorannya gitu ya, sehingga orang-orang berpikir bahwa normalnya dia kemudian akan tutup ya, mestinya besoknya ya, gitu. Karena ada kejadian yang sangat mengerikan terjadi di restoran dia, gitu. Ternyata sudah buka besoknya, gitu. Dikiranya tutup, udah buka lagi gitu. Terus teman kita Pak Agus kan kagum loh, kok bisa ya gitu ya. Nah mungkin itu karena yang mungkin punya resiliensi yang cukup tinggi ya atas permasalahan ini ya. Mungkin dia tidak dirundung dengan berbagai macam perasaan yang aneh-aneh gitu ya, atau mungkin menjudge gitu ya, atau mungkin terkungkung oleh tabu-tabu tertentu gitu ya. Alih-alih kita termakan oleh pikiran-pikiran tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita sebenarnya bisa memilih dengan jernih gitu ya. Sebenarnya apa bedanya juga ya kita jedain berapa lama sama besok langsung buka gitu ya. Kan tidak ada perbedaan yang signifikan gitu kan. Kalau kita ya, malah tutup, misalnya tutup 10 hari, malah kemungkinan orang juga tambah mikir yang enggak gitu ya. Ini kenapa kok tutup gitu ya? Nanti saya nggak mau ke sana lagi gitu ya. Jadi ya, tentunya ada kejernihan cara berpikir gitu di sana. Tentunya kita tidak menghapus atau menghilangkan kesedihan yang terjadi dari peristiwa tragis tersebut gitu ya. Kita mengakuinya dan kita tetap bertindak untuk menghadapinya gitu ya. Tetapi di satu sisi kita juga mau punya kejernihan sehingga tidak lagi berlarut-larut ya. Kadang kita punya rasa depresi itu dijadikan alasan supaya kita tidak melakukan tanggung jawab yang berkenaan dengan orang ya, lain gitu ya. Atau kita sedih berkepanjangan terus itu menjadi akhirnya kita menjadi tertutup dan kemudian orang menjadi susah berkomunikasi dengan kita dan akhirnya banyak orang yang merasa dirugikan. Nah, itu pun juga akhirnya ya menjadi pertanyaan lagi ya, apakah segala pengalaman kita itu bermanfaat nantinya atau tidak itu, karena kalau kita terus menggenggam ini gitu ya, misalnya oh iya aku nasibku jelek banget ya dan sebagainya gitu, tapi pada saat yang sama banyak orang yang dirugikan di sekitarnya. Nah, kita mulai bertanya ya, apakah worth it ya kita mempertahankan keakuan ini gitu ya. Apakah kita memilih keputusan dengan jernih ya. Kadang ketika kita diminta mengambil keputusan itu kan kita keburu untuk tertutup oleh awan-awan ini ya, awan ya, kegelisahan, awan kesedihan, awan ya keburu-buruan gitu. Nah, itu yang membuat kita kadang bahkan diminta perlahan aja, diem aja nggak bisa gitu, nggak mau gitu ya. Bahkan ketika ya, diminta berpikir jernih pun gitu ya, kita udah memblok semua hal karena kita udah tertutup awan itu dan kita nggak bisa lihat bahwa ada jalan lainnya gitu ya. ya, Jadi mungkin betul. menurutku juga mungkin kayak Bro Yon juga setuju adalah kita penting untuk melatih mindfulness gitu ya, kayak tadi Bro Yon bilang Ya, sehari-hari meski tidak ada masalah gitu ya. ya, Nah, karena kalau tunggu ada masalah baru latih mindfulness, ya sangat susah ya untuk kita berpikir dengan jernih. Mungkin bagi beberapa manusia bisa ya, tapi umumnya kita itu resiliensinya kurang ya tanpa kita bisa latihan dengan
meditasi atau mindfulness gitu. Yang ini sangat membantu kita gitu ya untuk memilih keputusan yang tepat, karena kita pertama ketika kita melatih mindfulness kita bisa mengenali kalau awan-awan ini mulai pekat gitu ya. Awan kesedihan mulai pekat, awan kegelisahan mulai pekat, dan ini semua merongkol atau bertumpuk menjadi satu, menjadi si aku gitu ya. Yang kemudian nanti ini akan menjadi mendung berkepanjangan gitu ya, badai berkepanjangan. Nah kalau kita nggak latihan mindfulness gitu ya, kita nggak bisa lihat bahwa kita lagi terjebak nih di badai ini gitu ya. Dan Ya. lucunya adalah kita sendiri yang membuat badai ini gitu. Nah, kita nggak bisa lihat ini gitu ya. Tapi pada saat kita latihan mindfulness, kita bisa lihat, oh ternyata pikiran saya yang membuat ini. Dan ternyata ini semua terjadi bukan berarti nggak ada, tetapi ini semua bisa diurai ya. Dari menjadi, oh ada perasaan, ada pikiran, ada sensasi tubuh, sehingga kita tidak menyatukannya atau memadatkannya menjadi si aku ini atau cerita tentang si aku, tapi kita hanya memandangnya apa adanya, ya izinkan mereka untuk berproses tanpa harus dikaitkan dengan aku gitu ya. Ya. Karena ini anggap aja pengalaman manusia gitu pada umumnya. Gitu. Jadi mau siapapun kalau dalam kondisi seperti ini ya pasti merasakan hal yang sama dengan Anda, bukan perasaan personal Anda gitu. Jadi ini suatu hal yang memang dialami manusia. Jadi ketika kita sudah melihat itu, maka akan ada jeda, gitu ya, ada ruang. Jadi kita merasakan bahwa oh ya memang ini perasaan seorang manusia, ini pikiran seorang manusia gitu. Saya juga teringat bahwa ada kutipan dari Krishnamurti ya, dia bilang bahwa kamu yakin pikiran itu pikiran kamu, gitu ya. Pikiran kamu itu bukan pikiran kamu, itu pikiran social structure-mu, gitu ya. Jadi cara kita berpikir itu juga dibentuk oleh lingkungan kita gitu. Jadi jangan terlalu dianggap personal gitu cara berpikir kita meskipun negatif dan sebagainya. Karena barangkali ya seringkali bahkan itu ya pengaruh dari lingkungan gitu. Jadi bukan semata-mata kesalahan Anda gitu. Itu ya memang automatically program in the brain gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat ini tanpa terlalu personal ya, sehingga kita punya jeda, punya jarak. Pada saat kita punya jeda, punya jarak, kita tenang. Nah, pada saat kita tenang, kita bisa melihat apa sih yang perlu aku lakukan saat ini. Ya. Dan ternyata Ya. memang cukup sederhana kayak tadi Bro Yohan bilang. Ya ternyata memang ya sederhananya ya saya terjun langsung pertama menggantikan posisi karyawan yang tiada gitu ya. Yang kedua ya yang masuk akal ya saya cari baru lah gitu. Untuk bisa melakukan pekerjaan itu ya. Ya jadi ternyata solusinya nggak bikin kita tuh terlalu berlarut-larut ya. Kalau kita berlarut-larut di kesedihan, maka mungkin kita akan cenderung mencari solusi yang tidak pada tempatnya gitu. Misalnya kita dirundung dengan rasa bersalah gitu ya. Kemudian kita malah mungkin mengurusi hal-hal yang lain gitu ya. Kita mungkin lupa malah sesuatu yang penting di pekerjaan itu, di mana butuh orang baru dan sebagainya gitu. Kita jadinya malah sibuk dengan penyesalan kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu aku merangkum dari sesi pembicaraan kita hari ini ya, karena waktunya juga mau berakhir. Terima kasih juga teman-teman yang udah kumpul di sini. Mungkin Bro Yon ada kata-kata terakhir gitu ya, sebelum kita tutup. Ya, oke. Saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman semua untuk kiranya juga berlatih mindfulness. Nah, mindfulness itu sebenarnya bukanlah bagaimana kita membuang atau menolak atau menghilangkan penolakan yang kita punyai dari reaksi tidak nyaman ini. Mindfulness itu sendiri sebenarnya ketika kita belajar mindfulness, segala sesuatunya itu malah justru terlihat jelas. Tubuh kita seperti apa, pikiran kita seperti apa, emosi kita seperti apa, semuanya itu jelas. Nah, di situasi hal yang seperti ini, mindfulness itu sebenarnya adalah mengenali bagaimana reaksi kita terhadap itu. Dan kita berusaha belajar bagaimana reaksi kita ini bisa berubah. Jadi,
kita akan melakukan apa yang menurut kita berhasil. Dan kita akan melihat apa yang menurut kita tidak berhasil, kita akan kaji ulang, dan kita akan coba lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, iya. Jadi mungkin terakhir ya, kalau kita praktek mindfulness, kita sadar ada jeda, kita tenang, kita bisa melakukan infinite possibility. Gitu ya. Solusinya infinite, banyak macam tadi kayak Bro Yohan bilang terakhir. Oke, thank you, selamat malam teman-teman. Ya, semoga sesi ini bisa bermanfaat bagi semuanya.